Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa uswatina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hal pertama yang kita harus lakukan saat kita menjumpai bulan suci Ramadan adalah memperbanyak syukur kepada Allah. Bisa jadi ada keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, kerabat kita yang tahun lalu masih berpuasa bersama kita, masih berbuka puasa bersama kita, masih beribadah bersama kita. Tahun ini sudah tidak bisa bersama kita lagi karena sudah mendahului kita pulang ke rahmatullah. Untuk itu, sebagai umat yang masih diberikan kesempatan untuk menjumpai bulan suci Ramadan tahun ini, maka kita harus banyak bersyukur dengan jalan memaksimalkan ibadah di bulan suci ini, bulan yang penuh rahmah, penuh maghfirah, penuh dengan muasah atau kasih sayang. Maka kita maksimalkan ibadah karena sungguh tidak ada jaminan kita akan menjumpai Ramadan tahun-tahun berikutnya. Puasa ada berbagai macam tingkatan. Menurut Imam Al-Ghazali, puasa ada puasa umum atau puasa am. Puasanya orang-orang yang hanya menahan lapar dan dahaga, yang tidak berhubungan dengan suami istri mulai subuh sampai dengan maghrib. Puasa kedua adalah puasa yang khos, puasa yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi sudah meninggalkan hal-hal yang dilarang dan mengurangi pahala keutamaan berpuasa. Puasa yang ketiga adalah puasanya para alim, para sholihin, para nabi dan para rasul. Puasanya khawasul khos. Dengan cara yang seperti ini, maka sudah saatnya kita kemudian melakukan muhasabah, meneliti atas kualitas puasa yang selama ini kita laksanakan, agar kita tidak terjerumus menjadi orang-orang yang berpuasa rutin setiap tahun tapi rugi karena tidak ada perbaikan dari puasa tahun ini dibanding dengan tahun yang lalu. Bahkan kita bisa masuk orang yang cilaka jika tahun ini lebih buruk daripada tahun yang lalu. Untuk itu, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas itu, kami mengajak untuk mengingat kembali larangan-larangan orang yang berpuasa. Pertama, larangan berpuasa yang membatalkan puasa adalah masuknya barang dalam jauh atau lubang yang ada dalam tubuh. Masuknya barang yang ada dalam tubuh itu misalnya adalah makan, misalnya adalah minum. Hal ini tentu membatalkan ibadah puasa yang kita laksanakan. Maka jangan kemudian kita mendekati hal-hal yang kemudian bisa membatalkan puasa dengan cara makan dan minum ini pada saat kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah berhubungan suami istri ini bisa membatalkan ibadah puasa. Pada saat berpuasa ada larangan, maka kita tidak perlu untuk mendekati hal-hal yang menjerumus pada upaya-upaya pada sampainya kita berhubungan suami istri di siang hari pada saat kita melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, yang juga membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Dan yang keempat, yang juga membatalkan puasa adalah gila dalam waktu yang lama. Yang kelima, yang juga membatalkan puasa adalah ayan dalam waktu yang lama juga. Dan yang keenam, yang sering dialami oleh ibu-ibu yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Pada saat tamunya datang di siang hari, bahkan mungkin menjelang kita berbuka puasa, ketika tamu itu datang dalam kondisi kita masih berpuasa, maka puasanya adalah batal. Yang demikian tentu sudah banyak dipahami, tapi yang perlu kami ingatkan kembali adalah larangan-larangan yang kemudian bisa mengurangi keutamaan pahala berpuasa yang kita lakukan, agar kita mendapatkan
keutamaan berpuasa dengan sebenar-benarnya. Bisa apa yang disebut sebagai Kanjeng Nabi, kita mendapatkan keutamaan puasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang telah lampau. Bisa juga dengan cara yang meningkatkan, menjauhi larangan, kita mengurangi pahala yang terkait dengan puasa ini, kita bisa mendapatkan derajat insan yang muttaqin. Apa saja itu? Yang pertama adalah mengurangi ghibah. Ghibah adalah menyebut kejelekan orang lain, yang ukurannya adalah ketika kita menyampaikan itu, orang yang kita sebut itu marah, kecewa, sakit hati, maka itulah ghibah. Banyak yang bertanya, Mas, saya tidak ghibah Mas, saya hanya bicara apa adanya. Bicara apa adanya yang menyakiti saudaranya, itulah ghibah. Kalau tidak sesuai dengan apa adanya, itu justru namanya fitnah. Yang kedua, yang mengurangi keutamaan pahala berpuasa adalah namimah. Namimah adalah adu domba, adu-adu dengan saudara kita yang sesama muslim. Dengan si A kita menjelek-jelekan si B, dengan si B kita menjelek-jelekan si A. Maka ini harus kita hindari agar puasa kita menjadi yang meningkat kualitasnya. Yang ketiga, yang juga mengurangi pahala ibadah puasa yang kita laksanakan adalah dusta, bicara bohong. Maka sejak Ramadan ini kita jadikan untuk selamanya membekas kita untuk terbiasa berkata jujur. Ramadan adalah madrasah, Ramadan adalah tarbiyah. Ini adalah sarana melatih nafsu kita untuk tidak berkata bohong. Kita biasakan berkata jujur apa adanya. Yang keempat, yang juga sering dilaksanakan dan kemudian mengurangi pahala puasa kita adalah sumpah palsu. Sumpah palsu adalah sumpah yang tidak sesuai dengan kenyataan aslinya. Maka jangan biasakan sedikit-sedikit bersumpah, apalagi bersumpah palsu dengan membawa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurangi bersumpah. Kalau kita ingin meyakinkan, cukup katakan dengan saudara kita, sungguh ini benar terjadi. Untuk meyakinkan lagi, kita bisa mengatakan, sungguh-sungguh ini benar terjadi. Tidak perlu sampai bersumpah, kecuali pada hal-hal yang memang memerlukan sumpah secara syariat. Yang tidak kalah penting lagi, yang biasa dilaksanakan oleh umat sebagian di antara kita saat berpuasa adalah melihat dengan syahwat. Wa natru bil aurat. Natru aurat bisyahwat adalah melihat yang bukan hak kita, kemudian dengan syahwat. Ini juga mengurangi pahala puasa. Dengan apabila kita mengurangi hal-hal yang membatalkan puasa, kita juga tidak melaksanakan hal yang mengurangi pahala puasa. Mudah-mudahan puasa kita dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan, mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas puasa kita, sehingga keluar Ramadan kita bisa benar-benar memperoleh derajat insan yang muttaqin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.